Oke, back live on YouTube. Yo, selamat malam semuanya, teman-teman yang di TikTok dan di YouTube ya. Ngecek dulu dong, suara gue jelas nggak di TikTok, di YouTube jelas semua, tolong dong. Karena ini gue masih two device nih, belum bisa gue satuin dari live studionya. Yang di, oke, TikTok jelas, thank you. Kalau di YouTube jelas nggak? Cek-cek. Jelas nggak di YouTube? Boleh dong teman-teman yang di YouTube, yang join dari YouTube berkabar. Kita bahas market lah kali ini, kira apa semua bebas lah. Seperti biasa gue nggak ada topik tertentu, jadi kalian yang bikinin gue topik ya. Kalian yang kayak boleh nanya anything, gue yang akan bahas sama kalian semua. Ini dari YouTube ada yang join nggak? Tolong dong kabarin udah jelas atau nggak. YouTube jelas, oke. Thank you Taufik Rizal, mantap. Oke, bahas apa ya? Yang portonya kebakaran absen dulu dong. Ya, dipersilakan absen yang portonya kebakaran. Silakan absen silakan yang portonya kebakaran. Bisa di yang mau curhat seberapa dalam minusnya silahkan, gue baca-bacain dulu teman-teman pada minus berapa, ada yang kena liquid atau enggak, baru nanti gue akan bahas perspektif gue again ya. Gue nggak bilang gue orang yang si pasti paling benar, si pasti paling dukun, paling paham market, enggak gitu ya. Gue juga pasti bisa salah. Gue cuman bener-bener kayak share my personal view, opinion, dan strategi gue dari waktu ke waktu buat kalian semua. Minus 70%, anjay, gila. Minus 150 juta, gila. Minus 50%, 30 juta hilang. Wah, 50%, 50%, gila. Ngeri. Harga motor, gokil. Gokil, butuh damkar. Kebakaran, gila. 40%, hilang 30 juta. Gila, pada rungkat semua ya. Oke, gue bahas satu persatu lah ya. By the way, kalau kalian mau tahu kenapa market hari ini drop, ya, gue barusan banget, gue ada upload video di TikTok gue. Gue jelasin kenapa crypto market tuh kira-kira drop hari ini tuh penyebabnya kenapa gitu. Tapi ya penjelasan paling sederhananya mah lu ngerti lah ya, crypto market drop itu kenapa ya karena banyak yang jual gitu. Itu penjelasan paling simple dan paling gak usah mikir gitu. Basic price action itu kan sebenarnya simple ya. Kenapa harga turun? Karena lebih banyak yang jual dibanding yang beli ya. Kenapa harga naik? Karena lebih banyak yang beli dibanding yang jual ya. Itu prinsip price action yang kalian tuh mesti apa ya, mesti paham banget lah. Itu sangat basic gitu. Nggak ada ceritanya harga naik hijau tuh secara magically happen gitu tuh nggak ada gitu loh. Kenapa harga bisa hijau tiba-tiba naik? Ya karena lebih banyak yang beli dibanding yang jual gitu. Kenapa tiba-tiba drop gitu? Kalian mungkin pikirnya rak lah, devnya rak. Enggak gitu loh. Karena lebih banyak yang jual dibanding yang beli gitu. Makanya harga bisa turun. Rug pull itu tuh different apa ya, itu beda perspektif lagi gitu loh. Rug pull tuh ketika ya developernya cabut liquidity gitu loh. Jadi lu bahkan nggak bisa jual, ya itu rug pull gitu loh. Nah, jadi ya obviously sebetulnya kenapa harga market hari ini drop banget ya karena terjadi massive selling gitu loh. Masif banget sellingnya gitu dan kayak apa ya, lu lihat ini nih sejarah anjir kayak 2,24 miliar US dollar liquidated dari crypto market hari ini doang gitu loh. Kayak ini lebih gede lagi dari FTX bahkan di tahun 2021. Ini gila banget menurut gue, ini kayak gila sih, sejarah banget tercipta sih hari ini sih. Nah, itu yang pertama gitu ya. Lu pahamin dulu itu hal paling simpelnya, harga turun ya karena lebih banyak yang jual. Kalau ditanya kenapa, ya karena kan kalau gua nggak tahu teman-teman udah baca mengenai ini atau belum, yaitu tentang US naikin biaya impor, biaya tarif gitu ya. Dan itu yang memicu apa ya, panic selling gitu loh dari risky asset gitu loh. Dan ini nih kalau teman-teman perhatiin ya, ini sebenarnya nggak cuma crypto market gitu, tapi overall risky asset ya, termasuk crypto salah satu risky asset ya. Dan bahkan kalau teman-teman yang trader di market forex ya, ini DXY US dollar ini menguat gila-gilaan, dan bahkan yang currencies lain itu melemah, khususnya yang memang kena impact langsung terhadap kenaikan tarifnya US kayak dolar Kanada, Mexican peso, terus juga Chinese yuan gitu. Itu yang memang directly impacted gitu loh. Tapi
overall sebetulnya kalian bisa lihat nggak cuma 3 negara itu, tapi overall US dollar itu menguat gitu. Karena kalian bisa lihat DXY indeks dolar itu kenceng banget naiknya hari ini gitu. Dan faktanya adalah yang paling menarik ya, gold kalau teman-teman perhatiin ya, emas itu harganya lagi all time high sekarang. Karena di tengah isu perang dagang seperti ini ya, itu most investors ya, terutama yang udah berpengalaman gitu, yang memang seasoned investors, institution ya, tentu simpelnya gini lah, mereka yang punya duit banyak, mereka yang bisa mengendalikan market gitu, mereka yang punya liquidity big enough untuk bisa membuat impact, itu sekarang lagi shifting dari risky assets ya menuju ke ya safe assets lagi gitu, yang memang tidak seberesiko itu. Makanya kenapa gold, kalau teman-teman lihat harga XAU USD hari ini, yaitu di all time high 2.810 kalau gue nggak salah ya. Maksudnya lagi tinggi-tingginya gitu. Karena banyak sekali investor yang shifting ke gold, bahkan US dollar gitu. Makanya DXY juga menguat gitu. Nah, ini gue udah bahas juga di video TikTok gue yang terakhir, barusan banget gue upload gitu, lengkap gue bahas sama kalian semua gitu. Terus termasuk ada skenario gitu, kira-kira ini sampai kapan nih dropnya kayak gini gitu loh, ini bakal masih terus berlanjut atau enggak, atau kita bakal kayak gimana gitu, gue udah bahas juga ya. Menurut gue coba breakdown lah ya sama kalian semua, teman-teman boleh simak dulu, nanti baru gue tenang ya, gue akan jawabin pertanyaan kalian semua, tenang aja ya. Gue usahain banget bisa mewakili semua pertanyaan dari teman-teman di sini ya. Gue usahain jawab yang overall dulu, baru nanti mungkin kita bahas lebih spesifik per kripto yang mungkin kalian pengen tahu gitu ya. Yang pertama, menurut gua personal opinion, mestinya sih nggak V-shape recovery gitu loh, mestinya ya nggak V-shape. Ya definitely gue masih meyakini major corrections ya, liquidation events kayak gini, teman-teman tahu lah ya, bahasanya teorinya itu kan liquidation itu kan a forced transfer ya kan, pemindahan paksa dari mereka yang butuh leverage ke mereka yang tidak butuh leverage, ya itu sebenarnya bahasanya gitu. Jadi makanya kenapa kena liquid sampai triliunan rupiah gitu, sebetulnya orang-orang yang capitalnya kecil ya, yang mereka itu butuh leverage, mereka butuh dalam arti pinjam duit exchange untuk trade position mereka supaya mereka bisa punya size yang lebih tinggi. Nah, mereka-mereka ini yang sebetulnya dihabisin sama market gitu. Kalau teman-teman yang spot, gue yakin ya mungkin kalau kalian portonya 100% memes ya lu pada pusing lah gitu. Gitu. Tapi ya lu pada pusing. Jadi gue meyakini ini nggak V-shape recovery ya teman-teman. Ini tuh mungkin masih akan ada sideways dulu untuk beberapa waktu, dan possible sekali ya bahkan ada further corrections gitu. Karena kalau dari yang gue pelajari, gue bener-bener pagi ini, siang ini ngulik lah tentang market. Gue coba cek historinya gitu ya, kalau misalnya ada perang dagang seperti ini dan risky asset kena gitu ya, ini gimana nih, apakah jadi it's over ataukah ini bisa V-shape, apakah ini bisa V-shape kayak COVID gitu ya. Kalau yang gue perhatiin sih sebetulnya mestinya cuma 3 hal lah yang kayak bisa mengembalikan market jadi V-shape gitu. Jadi gue tadi udah bahas by the way di video TikTok gue, kalau teman-teman ketinggalan. Intinya adalah kalau tiba-tiba US ngebatalin ya tarifnya, dia tiba-tiba batalin tarifnya, udah balik aja ke sebelumnya, yaitu bisa jadi recover V-shape market ya. Atau yang kedua, kalau tiba-tiba Federal Reserve intervensi ya, dia tiba-tiba potong suku bunga lebih agresif, itu menurut gue juga itu akan jadi angin seger lah buat crypto market gitu. Bukan crypto market lah, tapi risky asset lah lebih tepatnya gue bilang ya gitu. Karena kalau misalnya Federal Reserve potong suku bunga, easy money lagi, ya udah itu yang pasti paling kena direct impact itu ya crypto market yang lagi paling panas saat ini. Atau yang ketiga ya, kalau tiba-tiba ada more institution adoption lah ya, atau tiba-tiba nanti strategic Bitcoin reserve-nya kegoreng, atau misalnya tiba-tiba ada negara lain yang announce kalau misalnya mereka juga mau copy strateginya US untuk masukin Bitcoin ke balance sheet-nya mereka. Ya menurut gue sih kira-kira intinya ada internal bullish events lah di crypto gitu, di Bitcoin lah khususnya ya. Itu menurut gue yang akan bisa taking up lagi gitu. Karena lu merem lah semua dari altcoin menurut gua, mau Ethereum, Solana, menurut gua yang paling bisa
mendorong positif ya, cuman kalau Bitcoin-nya ada some very good news lah, kira-kira itu. Jadi kayak pertama gue nggak consider ini akan yang apa V-shape recovery, gue nggak ya, bener-bener kayaknya kita bakal sideways, cenderung koreksi dulu gitu, kecuali tiba-tiba seperti yang gue bilang ada salah satu dari 3 skenario itu yang terjadi ya, baru possible lah menurut gue akan ada pembalikan yang sangat cepat gitu. Kecuali salah satu dari 3 hal itu terjadi, jujur gue nggak ngelihat market bisa specifically V-shape recovery gitu. Sekarang ya mungkin masih sideways dan corrections ya. Untuk teman-teman yang telat belinya, menurut gue it's a very good opportunity untuk teman-teman yang telat ya. Tapi again guys ya, yang berikutnya ya ini yang mungkin yang lebih terdengar nggak enak lagi nih. Karena gue baca ada yang nanya-nanya alt season gimana, batal atau enggak segala macam gitu ya. Ini again guys, personal opinion gue saat ini ya. Gue kayaknya bisa agak-agak biased, gue berubah atau gue nggak tahu, gue lagi being very emotional dengan keadaan market saat ini sehingga kayak gue punya structure outlook yang apa ya, bukan apa ya, bukan kayak totally berubah, tapi jadi kayak dari hal-hal yang spesifik mungkin jadi berubah gitu. Yang pertama, gue masih meyakini jujur alt season bakal masih ada gitu ya. Cuman mungkin ini yang kayak fenomena yang menarik ya, karena gara-gara gue ngelihat di tahun lalu ya, di bulan April ya, Maret April kan teman-teman tahu ya, ketika ada strike ya, ada war strike gitu ya, market koreksi ya, Bitcoin-nya drop 10-15% gitu ya. Enggak, ya 15 belasan persen lah seingat gue Bitcoin drop ya, dari 70.000 ke sampai ke 50.000 gitu ya. Habis itu yang mampus tuh alts-nya ya kan. Alts-nya itu waduh cuy 90% coy gitu loh ya kan. Ada most alts itu 90% gitu. Kecuali ya Ethereum, Solana itu nggak sampai segitunya gitu. Tapi kayak altcoin yang kecil-kecil tuh segitu parahnya gitu. Nah, berlanjut Desember ini kan banyak sekali all time high kan gitu. Kayak banyak sekali lah alts yang gue hold memang itu bener-bener all time high gitu, yang gila-gila banget. Kayak gue tuh jackpot gila-gilaan dari kayak virtual protocol. Kalau teman-teman follow gue di Twitter, gue udah shield, gue beli itu dari kayak early Oktober, dan gue udah, wah gue itu salah satu big win gue parah banget lah di cycle kali ini gitu ya. Hyper liquid gitu ya, yang sampai $35, virtual protocol juga sampai $5 gitu ya. Gue udah cuan mampus lah gitu. Nah, tiba-tiba sekarang kan kayak drop ya, kayak declining dalam lah gitu, udah 50% plus gitu untuk kayak virtual udah 50% plus ya, seingat gue udah di bawah, udah below $1 billion market cap terakhir gue cek ya, $1 something. Kalau hyperliquid di 20 itu kayaknya tuh kejaga banget base-nya, banyak banget buying, apa ya, banyak yang swapping gitu ya. Kalau teman-teman cek hyperscan-nya itu pada swapping, banyak yang buy, standby buyer di area segitu, jadi kayak relatif masih oke gitu. Tapi boy, gila coy gitu, altcoin lain overall tuh kayak meme coin terutama ya, kayak gila banget, parah banget gitu. So, gara-gara dua fenomena ini gue jadi kayak berpikir maybe teman-teman ya, ini gue share dulu sama kalian yang pertama ya, maybe ya alt season yang selama ini kita bayangin ya, bahwa nggak tahu gini ya teman-teman, mungkin kalau misalnya track on history ya, ini again ya, ini kalau kita track history kan alt season itu periodnya tuh kayak lumayan panjang ya, I mean bisa hitungan bulan gitu, berbulan-bulan, kayak mengalih kenaikannya eksponensial, mungkin pause sebentar naik lagi, pause sebentar naik lagi gitu, sampai puncaknya blow off top jeger gitu loh. Nah, faktanya adalah sayang sekali di cycle kali ini tuh ada like 30 juta lebih altcoin teman-teman ya. Teman-teman bisa cek datanya di Duna Analytics, itu ada sekitar 34 juta something kalau gua nggak salah altcoin saat ini, plus memes ya. Taruh 30 juta ya, altcoin plus memes gitu. Jadi kayak lu bisa ngeliat kayak liquidity-nya tuh, kayak disparity-nya tuh kayak ngeri banget gitu loh. Ngerti kan? Kayak definitely kita nggak bisa expect, teman-teman ya, yang dengerin di sini, kita nggak bisa expect kayak 30 jutanya itu mengalami alt season. Itu definitely nggak mungkin, teman-teman ya. It's just impossible gitu. Gak make sense sama sekali kalau dari kita ngebaca pure data aja gitu, yang ada gitu semuanya kena rotasi tuh no, sepertinya ya gitu. Terus
Sehingga gue meyakini alt season itu hanya akan terjadi mungkin cuma di 0, sekian persen dari total altcoin dan meme coin yang ada saat ini gitu loh. Nggak mungkin semuanya kena rotasi itu kayak enggak gitu ya. Dua skenario lah yang gue lihat ya. Either sangat kecil altcoin yang kena dan mengalami alt season ya, dalam arti mereka itu kena limpahan liquidity, project-nya terus berkembang dan menarik sehingga banyak sekali buyers, banyak sekali late buyers ya lebih tepatnya ya kan, harus late buyers ya, itu yang akan memicu kenaikannya gitu loh. Di antara itu atau ya gue ngeliat atau nih ya, jujur gue bener-bener ngeliat kemungkinan yang kedua ini, yaitu bahwa sekarang ini tuh traders dan juga VC ya. Ini segala jenis trader lah, baik kita sebagai retail trader, gua sama kalian semua ya, teman-teman semua yang nonton di sini, atau para venture capital, para market maker gitu ya, mereka tuh semakin pinter gitu. So instead of mereka buy and wait ya, mereka nunggu altcoin mereka untuk ke pump gitu ya sampai puncak bull market, mereka tuh akan cepet shiftnya gitu loh. Ngerti ya maksud gue? Jadi kayak let's say virtual protocol gitu ya. Kemarin kan gue jujur udah naik 30x lebih gitu. Yaitu salah satu big win gue. Jadi instead of nunggu virtual protocol naik 100x, ya udah mereka TP karena itu selling pressure-nya gila banget, Pak, ya. Gila banget selling pressure-nya. Mereka take profit, bawa barang, jebret, nunggu yang lainnya pump lagi gitu loh. Ngerti kan? Jadi kayak like gue bisa melihat peluangnya alt season atau mungkin meme coin season itu sangat short lived gitu loh. Jadi kayak gimana ya bilangnya ya? Bahasa gue short lived tapi kayak umurnya pendek gitu loh. Ngerti kan maksud gue ya? Jadi kayak instead of seperti yang gue bilang di siklus sebelumnya gitu. Karena gini teman-teman, bayangin ya. Di siklus sebelumnya kan ya kita udah tahu gitu loh. Bitcoin, Ethereum, rotasi gitu terus ke altcoin gitu. Kayak itu semua kan orang udah ngerti gitu loh. Itu semua orang udah bisa baca, orang udah ngerti gitu. Sehingga kayak menurut gue segala sesuatu yang sudah dipahami semua orang itu sudah menjadi tidak efektif lagi gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Kayak tentu venture capital, market maker gitu ya, smart money ya gitu. Orang-orang yang sudah jago, orang-orang yang udah jauh lebih berpengalaman di crypto market gitu ya. Mereka rasa-rasanya sih nggak mungkin mau kayak apa ya, membuat satu pola yang bisa diikutin semua orang gitu loh, ngerti kan? Jadi ada terjadi satu pola yang kayak semua orang bisa baca, semua orang bisa ikut gitu. It's not effective anymore gitu loh, udah nggak jadi efektif lagi marketnya. Sehingga kayak menurut gua highly possible ya, sangat lebih memungkinkan jika mereka itu apa ya, melakukan sesuatu yang nggak bisa lu baca deh gitu loh, ngerti kan maksud gue? Lu nggak bisa keep up gitu sebagai new retailer kayak gue sama kalian semua, kita nggak bisa keep up gitu dan kita semua akan ujung-ujungnya ya udah gitu loh, ngerti kan? Kayak ya jadi dimakan sama mereka gitu loh. Makanya gue bilang ada possibility yang sangat besar menurut gue altcoin or memes gitu ya, itu akan sangat short lived, umurnya sangat-sangat pendek gitu. Dan bisa jadi makanya gara-gara teman-teman bisa lihat ada beberapa faktor kayak sekarang ini sudah semakin banyak altcoin, meme coin dan token creation segampang itu gitu ya. Lu tahu lah ya. Lu pakai pump fund ya, lu bisa launch dalam 1 menit itu mungkin bahkan 5-10 token dalam 1 menit gitu loh. Segampang itu sekarang create token gitu loh. Per hari aja based on data itu bisa 15-20 ribu new memes yang launch dari pump fund. Dan sekarang pump fund ini udah gila banget, kalian bisa lihat ya. Gak cuman mainannya retail atau mainan developer lagi, tapi sekarang itu udah shifting, bahkan artis ya itu udah create their own token. Bahkan sekarang yang lagi heboh terakhir di Pampan betanya itu adalah perusahaan raise fund kayak si Venmo ya melalui Jelly Jelly ya, itu mereka itu raise fundnya jualan token gitu. Jadi kayak gue makin lihat gila ini, definitely gue bisa bilang kayak altcoin season or meme coin season ya. It's apa ya, nggak akan semudah sebelumnya teman-teman. Nggak bakal semudah di siklus-siklus sebelumnya yang apa ya, kayak seolah-olah semua orang bisa menang, semua orang bisa profit, semua orang bisa happy gitu loh. Ya tentu gue mau teman-teman kita semua tuh bisa profit ya, gue happy gitu. Tapi kayak realistically speaking gitu ya, kita kayaknya harus berpikir lebih cerdik lagi gitu loh. Lebih cerdik dalam arti kayak kita kalau Bitcoin sih definitely gue masih very very bullish ya. Itu gue clearin dulu ke teman-teman ya. Bitcoin karena gue quite heavy di Bitcoin, gue masih very bullish on Bitcoin gitu. Tapi kalau kita ngomong yang mungkin pertanyaan dari sebagian besar teman-teman, altcoin, meme coin ini gimana gitu, karena
Gue yakin lah kita mungkin sebagian besar dari teman-teman itu berangkat dari capital yang juga mungkin tidak sebesar itu, ya kalian start mungkin dengan modal di bawah 10 juta atau 10 juta atau mungkin di bawah 100 juta gitu dan kalian mengharapkan kelipatan gitu ya, perlipatan keuntungan dari crypto market sehingga kalian itu heavy on altcoin gitu loh. Nah, ini yang gue mau message ini tuh gue pengen address sama kalian semua gitu. Just be very careful untuk altcoin dan meme coin khususnya untuk tahun 2025 ini gitu loh. Karena in my personal opinion ya, gue bukan bilang altcoin sudah selesai. No, bukan begitu. Tapi kayak gue bilang tadi altcoin kan sebanyak itu 30 jutaan ya. Gue yakin cuma 0, sekian persen yang kena rotasi, kena pump lah, simpelnya ya. Gue yakin cuma 0, sekian persen yang kena gitu. Nggak mungkin 30 jutanya naik gitu. Nggak mungkin lu beli random altcoin dia akan naik gitu loh. Kayak susah sekali gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Lu butuh follow naratif yang tepat sehingga naratif tersebut kena huge exposure dan akhirnya kena dapat limpahan liquidity. Itu yang menurut even meme coin juga seperti itu gitu loh. Lu harus cari alpha callernya siapa gitu. Whale-nya yang kabal timnya siapa nih gitu yang nge-launch ini gitu loh. Kira-kira kayak gitulah simpelnya. Dan nggak bisa definitely random cherry pick altcoin dan lu berasa akan menang gitu. Susah gitu. So itu ya menurut gua. Dan yang kedua, kalaupun ada altcoin season, it's apa ya? Menurut gua bakal sangat-sangat short lived gitu loh. Kayak umurnya pendek banget gitu. Bener-bener kayak gimana ya bilangnya ya, kayak naik nih gitu. Lu pikir dia apa ya? Crypto market belum selesai siklusnya, dia masih akan nanti naik lagi gitu loh. Ngerti kan maksud gue? It's kan kalau kita berkaca ke siklus sebelumnya gitu. Rata-rata naik itu bisa 4 wave gitu loh kalau kita breakdown ya. Naik wave pertama sideways corrections gitu ya, tapi nggak sampai dalam ya. Naik lagi wave kedua, sideways lagi wave 3, wave 4, final wave itu blow off top gitu ya. Tapi sekarang lu lihat coy, naik ya, dam 80% gitu. Kayak like gak tau ya, gue ngebayangin ya, kalau gue juga jadi owner projectnya gitu ya, atau gue jadi token holdernya, kayaknya gue udah quite desperate deh gitu untuk berharap itu bisa kayak dapat limpahan liquidity lagi di saat ya sudah segitu banyak alternatif altcoin yang tersedia gitu loh. Like lu ngerti lah maksud gue gitu, kayak idenya yang gue share tuh gue yakin lu pada ngerti lah gitu. So gue meyakini altcoin kalaupun ada altcoin, gue masih big believer in adanya alts yang akan kena rotasi, narasi tertentu yang pump, yes, memes juga bakal pump, tapi kayak lu gak bisa expect random altcoin yang lu hold ya, apalagi jika altcoin tersebut sudah perform di mungkin bulan-bulan sebelumnya, masih akan kena rotasi lagi atau masih akan mengalami kenaikan lagi gitu loh. Berat sih menurut gue, berat banget gitu, karena kita bahkan nggak tahu, sekarang aja ada 30 juta altcoin plus memes gitu ya. Kita nggak pernah tahu loh, bisa jadi perlipatannya akan apa ya, bisa jadi kayak di tahun 2025 ini angkanya naik jadi 40 sampai 50 juta altcoin dan meme coin gitu. Dan apakah lu yakin yang 30 juta sebelumnya kena pump? Belum tentu, bisa jadi 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta altcoin baru yang kena pump gitu loh. Ngerti kan maksud gua? Jadi kayak makanya kenapa gue berpikir ya, altcoin bakal short lived sekali gitu loh. Umurnya bakal pendek banget gitu. Naik pump mungkin 10-20x mungkin, apalagi untuk memes gitu ya. Kalau kalian beli dari pump fund mungkin bisa jadi 50x, 100x, I don't know gitu ya. Kalau kalian se-early itu. But after that ya, jadi jeber, drop corrections dan kayak gak bisa balik lagi gitu loh, ngerti kan? Apalagi sekarang kayak kalau teman-teman ngerti, karena gue juga punya beberapa teman yang memang developer ya, dia devs gitu ya. Tools untuk lu trade di crypto tuh udah makin canggih, gengs, gitu ya. Udah makin canggih, bots, sniper, terus juga udah bisa sekarang kalau kalian launching token, kalian bisa bundling sehingga itu tuh bahkan gak kedetek sama bubble maps. Kalian jualannya juga bisa partial gitu, pakai bot yang auto sell gitu, kayak gila banget men, menurut gue gila banget gitu. Jadi kayak yang gue mau aware, gue mau make sure teman-teman aware, kalian semua di sini yang nonton ya, ini di total ada 1000 lebih ternyata yang nonton ya, gue lihat-lihat ya. Teman-teman 1000-an di sini yang dengar ya, kita tuh nggak boleh senaif itu untuk berpikir altcoin yang memang kita beli itu pasti akan mengalami rotasi. Itu nomor satu. Menurut gue very very hard gitu ya untuk itu bisa terjadi. Tentu doa gue adalah
kalian semua bisa profit, altcoin kalian bisa naik, definitely itu doa gua gitu. Tapi realistisnya gitu ya, menurut gua susah gitu. Karena lu tau gak sih, gua tuh selalu cross check ya dengan semua teman gua. Temen-temen gua kan banyak yang ngedegen ya, bener-bener degen yang kayak jago banget lah ya, bener-bener degen yang kayak degen pump fund yang mereka tuh, tracking wallet gitu ya, bener-bener kayak following smart wallet gitu ya. Dan ada temen gue yang kemarin ya, jackpot ya dari LLM ya, dia jackpot sampai 2.000 Solana. Ini real nih, gue nggak bohong nih, gue nggak bercanda ya. Orangnya ada di Twitter ya, namanya Zaf ya, dia tuh baru jackpot 2.000 Solana. So, habis itu kapan itu gue malam-malam nongkrong sama si Zaf gitu, kita rame-rame nongkrong, terus gue tanya, "Bro, boleh tahu nggak win rate lu tuh berapa sih?" Gitu loh. Win rate dalam arti kayak, persentase kemenangan lu berapa gitu, dan turns out kecil banget gitu, paling di bawah 10%, ngerti kan maksud gue? Jadi kesimpulannya adalah ya, kalau win rate lu di bawah 10%, there is no, jadi gimana ya, nggak ada caranya Jack gitu loh, ngerti kan maksud gue? Kalau kalau ada satu formula ya, ada kasarnya gini, kalau ngedegen itu ada formulanya, mestinya win rate itu udah pasti di atas 50%. Ya, ngerti kan maksud gue? Karena ada caranya, ada formulanya nih. Kalau lu following this simple formula, lu akan senantiasa menang gitu loh. At least kemenangan lu di atas 50% gitu loh. Tapi since temen gue yang jackpot gila-gilaan juga, ini 2.000 sol loh, dari 10 sol ya. 10 sol jadi 2.000 sol. Gila banget gak? 200x dalam waktu jam, hitungan jam, gak nyampe sehari gitu ya. Nah, dia aja bilang win rate dia tuh di bawah 10% gitu. Sehingga kayak gue bilang, oke, berarti nggak ada caranya dong untuk lu bisa win di ngedegen tuh bisa menang gitu loh. Dalam arti kan semua orang tuh berusaha kayak ngasih ini loh caranya gitu loh, kayak man no gitu. Temen gue yang degen paling menurut gue jago banget aja, yang kayak gue yakin wallet dia juga di track gitu ya, itu aja bilang kayak win rate dia less than 10%. So kayak waduh gila, jangan deh gitu. Gue bener-bener highly recommend teman-teman yang kayak um, masih mencoba ya. Gue nggak anti dengan ngedegen dengan kayak gitu gue nggak anti, tapi kayak kalau risk management lu buruk ya, yang ada lu bukannya earn money di crypto market, yang ada lu malah losing money. And gue sama sekali nggak mau rekomend lu losing money di crypto market, karena gue pribadi gue make money di crypto market ya, jujur aja gue make money ya, dan gue nggak pengen kalian malah end up losing money gitu. Jadi kayak gitulah. Makanya teman-teman tahu, gue selalu bilang senantiasa portfolio gue itu currently sekarang ini after beberapa rebalancing ya di Januari pertengahan kemarin, gue tuh sekarang 85-90% ya, almost 90% gue itu di Bitcoin, Ethereum sama Hyperliquid. Itu 3 posisi gue gitu loh. Gue kemarin banyak rebalancing, gue beli Bitcoin cukup banyak lagi gitu loh. Jadi kayak kalau Bitcoin gue pede lah, karena kalau Bitcoin tuh gue pede untuk hold bahkan sampai 5-10 tahun ke depan gitu loh. Gue quite pede gitu. Ethereum juga ya gue pede. Walaupun batuk berdarah. Bangke lah minus 20%. Jir. Tapi gue masih ya bias kali gue ya. Gue masih ngarep lah gitu loh. Hyperliquid yang gue juga quite confident gitu. Karena kayak banyak banget smart money, banyak banget alphas yang udah mulai call di Twitter ya. Orang-orang yang kayak pinter lah menurut gue gitu, kayak mereka udah mulai following the ecosystem gitu, dan kayak believe in Hyperliquid gitu. Karena Hyperliquid kan essentially itu kayak produk, sebenarnya kalau teman-teman ngerti ya, itu tuh produk idaman para para crypto native yang size-nya gede gitu loh, ngerti kan maksud gue? Karena selama ini gue kasih tau ya, selama ini tuh rata-rata crypto native kan kalau size-nya udah gede ya, maksudnya gini, size-nya gede tuh maksudnya misalnya modal lu tuh udah kayak 5 juta, 10 juta dolar gitu. Itu capital lu gitu ya. Most likely lu tuh akan takut untuk trade di CEX gitu loh. Untuk trade di centralized exchange gitu, kayak Binance, Bybit, Bitget gitu. Lu akan takut ketika size lu udah besar. Kenapa? Karena lu harus ngerti ya. Ya lu basically ngelawan exchange itu gitu loh, ngerti kan? Mereka tahu persis liquidation lu di berapa. Mereka tahu persis posisi lu tuh berapa besar dan liquid area lu tuh di mana gitu loh. Mereka makanya suka banyak kan di exchange yang berbeda chartnya tuh beda gitu loh, ngerti ya maksud gue? Tiba-tiba di exchange ini ada wick sendiri gitu, di exchange itu ada wick sendiri ke atas ke bawah gitu loh. Memang itu bisnis modelnya mereka gitu. Lu harus paham kalau mereka itu make money dengan ya salah satu cara yang liquid lu pada gitu loh.
Nah, dengan adanya decentralized exchange yang transparan, semuanya bisa di-track on chain, itu tuh sebenarnya produk idaman dari semua orang. Karena kita tahu sekarang bahwa bukan gue lah ya. Sekarang semua posisinya transparan dapat dibuka ya. Ketika lu buka posisi semua orang bisa lihat, dan ketika ada yang counter semua bisa lihat. It's very transparent. Itu menurut gue produk idaman ya, makanya kayak gue big believer and I'm in gitu. Walaupun kan sebelumnya udah banyak ya yang coba create similar produk kayak di YDX, IFO gitu ya. Tapi nggak ada lah, no second best lah. Hyperliquid the best lah, no second best menurut gue. Jadi kayak makanya gue big believer, gue buy ketika gue dapat airdropnya, ketika launching gue juga buy in size dan gue hold sampai sekarang, dan bener-bener itu apa ya, best spot investment gue after Bitcoin. Definitely Hyperliquid ya. Dan stabil loh, stabil, itu yang gue suka gitu. Kalau secara kenaikan, wah adalah yang lebih cuan gitu, kayak si virtual gitu ya. Banyak banget AI agent yang gue beli juga naik gila-gilaan, tapi turunnya wih gila gitu ya. Nah, aduh, by the way gue lagi pilek banget nih. Gue kayaknya nggak bisa full 1 jam. Gue tuh kayak udah mulai apa, gue lagi pileknya parah banget, gila parah banget gue pileknya, gue nggak ngerti gitu, parah banget gue pileknya. Dan udah dari 2-3 hari terakhir ini. Bentar ya, gue minum dulu ya. Suara nggak sinkron ya, masa sih? Dah. Oke, gue coba bahas sama teman-teman semua. Gue mau coba cek pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua ya. Apa nih? Rungkat. Oke, ini menarik nih dari Highski. Bang, menurut lu selain Solana dan Hyperliquid, koin apa lagi yang punya strong utility? Dari Highski ya. By the way, ini pertanyaan dari TikTok ya. Teman-teman yang di YouTube juga boleh nyimak ya. Gini, teman-teman ya. Pertama-tama tapi gue harus apa ya, mungkin lebih emphasize, lebih menekankan lagi ke kalian semua kalau pada dasarnya ini altcoin itu gue nggak akan berani untuk hold like long term. Gue cuman berani hold long term itu Bitcoin, karena rata-rata altcoin, apalagi ini gue bilang 99,99% altcoin ya, itu tuh udah ditunggangi oleh early investor, oleh venture capital gitu, sehingga walaupun mereka punya utility yang baik gitu ya, tapi eventually ya early investors dan venture capital yang sudah beli dengan discounted price luar biasa ini akan ngelawan lu semua gitu. Mereka akan gradually selling their bags ngelawan kalian semua gitu loh. So any altcoin lah, kecuali Hyperliquid ya. Karena Hyperliquid kalau teman-teman mengikuti historinya, zero VC. All community, semua ketika airdrop di share semua ke community, udah gitu. Sekarang pun ketika mereka dapat keuntungan dari trading fees-nya ya, itu di buyback semua ke hype ya. Teman-teman itu transparan, lu bisa lihat semua. Makanya gue very bullish on that gitu ya. Tapi apa selain Solana dan Hyperliquid? Sebetulnya ya kalau bicara utility yang paling strong itu Ethereum sebetulnya ya. Cuman lu lihat lah kayak sekarang kayak price actionnya nggak banget gitu, jujurnya nggak banget anjir price actionnya. Ethereum nggak banget, hari ini bisa drop 25% gitu tuh kayak nggak banget menurut gue price actionnya gitu. Ethereum to Sui is very good lah, tapi gue jujur gue udah nggak pegang, gue udah banyak port ke Hyperliquid gitu. Gue prefer kayak udahlah gue tembak gede, konsentrasi aja di Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid, itu kayak biggest backs gue gitu loh. Gue dibanding Ethereum pun gue lebih besar di Hyperliquid gitu. Ya. Jadi apalagi ya mungkin itu yang gue bisa mention ya. Sama sebetulnya virtual itu oke, karena narasi AI agent itu kan sangat bagus ya. Gue udah ngeh narasi ini dari awal Oktober gitu, dari pas pertama gue beli, gue udah ngeh, oh narasinya AI agents gitu loh, ngerti kan? Jadi AI agents basically kalau teman-teman nggak ngerti itu kayak instead of cuman generative AI yang lu bisa nanya apa aja, akan ada AI ya yang memang dilatih specifically ya, spesifik sekali hanya untuk task tertentu gitu loh. Kayak si AI XBT ditrain untuk jadi otak ya, generative AI untuk crypto market. Lu bisa tanya apa aja yang bahkan sifatnya on chain, dia bisa baca dan dia bisa ngerti gitu. Dia bahkan kayak
ambil API data dari Twitter, dari mana gue nggak tahu dari mana aja dia di feed datanya, sehingga dia punya otak ya benar-benar sangat bagus untuk analisa crypto market. Ada lagi yang macam-macam, ada yang untuk kayak bikin konten lah, ada yang untuk macam-macam lah, ada yang sekarang bikin untuk health, banyak lah gitu loh. Nah, jadi intinya idenya kan seperti itu. Nah, platformnya itu kan virtual, dan kalau lu mau beli AI agentnya, pair-nya harus dengan tokennya gitu. Makanya gue waktu itu beli lah si virtual itu, dan udah naik banget gitu. Terus ya kita lihat, ya jujur aja ini kan udah drop lumayan dalam nih, ya kan. Udah 50% plus lah dropnya. Ya kita lihat aja, gue masih hold sebagian lah gitu. Gue udah jual sedikit, gak semuanya. Bahkan kayak gue masih hold 70% dari initial backs gue. Masih gue hold coy. Dan ya kita lihat aja, gue sih masih gue nggak bisa bilang gue yakin pasti 100% gitu ya, tapi gue masih berharap lah, ya itu statement gue, berharap dia bisa naik gitu. Other than that, jujur gue nggak ngelihat, ya mungkin gue lupa lah ya, teman-teman please refresh me gitu, mungkin ada yang memang oke juga gitu loh, kita lihat aja sama-sama ya. Nah, apa nih? Judul 15 Januari. Oke, salah, gue edit dulu ya. Sorry. Nanti gue ganti lah di description pas gue upload di live-nya. Oke, itu untuk Highski. Thank you, pertanyaan bagus. Hype EVM gimana? Basically kan Hyperliquid akan nyambung dengan semua EVM. Gue sih very bullish untuk itu ya. Lihat aja nanti. Gue yang jelas gue masih hold semuanya. Bahkan semuanya gue stake gitu. Karena nih gue kasih tau ya teman-teman ya. Points untuk airdrop season 1 itu kan volume. Points untuk season 2 itu kan hold memes-nya ya. Dan katanya points untuk season 3 yaitu untuk stakers ya. Jadi ini Hyperliquid itu bakal ngasih airdrop lagi ya. Jadi belum kelar airdropnya. Bakal ada next phase untuk airdrop, dan katanya points-nya itu akan diperhitungkan untuk mereka yang nge-stake Hyperliquid token mereka gitu. Meme coin nasibnya udah 70%. Iya, gitu-gitulah. Aduh, gue pilek parah banget nih. Gue ngomongnya udah susah banget. Apa nih? Bang, katanya IT udah program ke 10K. Kira-kira kapan? Gak tahu anjir. Terakhir kalau lu tahu GCR itu bales by 2030. Cuman gak tahu lah. Gue jujur aja ya. Kalau misalnya karena gue hold Ethereum cukup banyak lah ya, gue Ethereum cukup banyak backs gue di Ethereum gitu, jadi Ethereum kayak balik 4.000 5.000 gue jual deh. Gue mau poin lagi aja lah gue, karena teman-teman ya, gue kasih tau aja, kalau misalnya teman-teman size-nya kecil, mungkin kalian boleh lah take resiko lebih tinggi gitu loh, supaya kalian berharap bisa mendapat perlipatan gitu. Tapi kalau size portfolio kalian semakin besar, idealnya tuh resiko yang boleh kalian ambil tuh juga semakin dikit gitu. Makanya gue sekarang ini risk management gue udah lebih banyak ke Bitcoin gitu loh. Itu part of my risk management. Jadi kayak banyak kayak altcoin gitu yang memang gue rasa profitnya cukup, gue jebret balikin, gue jual ke Bitcoin. Gue tingkatin size Bitcoin gue gitu. Bahkan kemarin ketika dip ini, gue banyak lah rebalancing gitu ke altcoin, Bitcoin gitu. XRP gue nggak tahu jujur. Gue nggak ngikutin sama sekali XRP. Aduh, gue napas susah banget. Bro, menurut lu if top di cycle kali ini 8K possible kah? I don't think so sih. Kayaknya nggak sampai 8K juga gitu. Superior. Ini gue coba baca atas bawah ya nih, karena gue di sini pakai handphone, pakai Twitter. Di atas nih gue pakai apa? Cam untuk YouTube ya. Emang GCR gak pernah salah? Sejauh ini gak pernah sih. Ya tapi again guys ya, menurut gua temen-temen tuh, lu tuh gak boleh senaif itu untuk kayak siapapun lah, even gua berkali-kali bilang ya, lu jangan blindly ngikutin gua. Gua juga bisa salah men. Gue tuh modelnya gue, kalau teman-teman follower lama gue, lu udah ngerti lah. Gue tuh cuma share apa yang gue beli, apa yang gue play gitu loh. Gak jaminan gue pasti bener. Gue kan gak pernah kayak misalnya naik terus gue bilang I told you so, udah gue bilangin kan gitu. Anjir, gue gak gaya gue gitu. Karena gue tahu betapa gue tuh very realistic lah gitu. Gue bisa aja salah gitu loh. Dan kayak kalau lu ikutan gue dan ternyata salah, ya kita rugi bareng gitu. Gue share pure play gue aja, apa yang gue beli, apa yang gue
invest, biasa itu yang gue share. Kalau gue nggak tahu, gue nggak beli, gue nggak akan bahas gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Tapi apakah gue pasti bener? Enggak, sama sekali enggak. Tapi yang kalau menurut gue mungkin boleh lu ikutin adalah risk management gue gitu loh. Karena gue quite defensif sebetulnya walaupun gue banyak share memes gitu, tapi gue sebenarnya quite defensif ya. Teman-teman udah tahu ya, tadi gue udah bilang ya terakhir ya. Gue sekarang tuh 85 to 90% dari total size portfolio gue tuh di Bitcoin, Ethereum, hyper liquid gitu. Makanya dip hari ini drop gila-gilaan, gue tuh nggak segentar itu gitu. Gue tuh ya lebih pusing lihat Ethereum-nya lah muntah darah gitu, balik ke 2.200 bangke gitu, kayak kesel juga liatnya gitu karena gue lumayan ya gue 3 size itu gue cukup besar. Jadi yang Ethereum-nya memang kayak portfolio drawdown lumayan, tapi kayak Bitcoin gue nggak gitu sama sekali nggak berasa, gue masih very net positif di Bitcoin gitu. Hyperliquid, gue sangat net positif karena gue dapat dari airdrop, big size gue tuh dapat dari airdrop gitu loh. Jadi kayak gue masih fine banget gitu dengan itu semua gitu ya. Aduh, gue parah banget nih pileknya. Bro, locker back di KFC. Oke, pendapat lo tentang Wintermute? Aduh, gue no comment lah ya. Karena gini, gue kasih tau teman-teman semua. Rata-rata lu harus bisa berpikir kayak gini. Venture capital itu sebenarnya lawan lu. Karena dalam capital market, dalam investment, ya pilihannya cuma dua. Mereka yang untung atau yang untung. Gitu loh, ngerti kan? Gak ada ceritanya ya, gue nggak tahu nih ya, ini gue kasih hard truth-nya nih ya, tapi nggak akan ada ceritanya di any capital market, mau itu saham kayak apapun ya, forex apa, nggak ada ceritanya semua untung, semua senang, semua menang, nggak ada. Nih ya, yang dengerin live gue ini kira-kira 1.200 orang dari YouTube sama dari TikTok. Gue nge-shield satu koin, jebret gitu ya, lu pada beli gitu ya. Gak ada ceritanya lu 1.200 untung semua tuh gak ada gitu. Pasti ada yang belinya telat, ada yang jualnya kecepetan, ada yang jualnya telat. Ngerti kan maksud gue? It's gak gitu cara kerja capital market, teman-teman harus paham gitu loh. Basically makanya gue suka pakai kata, kalau untuk kayak expert ya, gue suka pakai kata-kata tuh, kita tuh perampok market basically. Ya perampok, lu gimana sih, lu bayangin aja mindsetnya perampok tuh gimana gitu. Ngerti kan maksudnya, kayak ngambil duitnya lu gitu loh, ngerti kan? Lu pada ngambil duitnya gue gitu loh, ngerti kan? Dengan cara apa? Gue jual rugi gitu. Gimana cara gue ngambil duitnya lu? Dengan cara make sure lu beli lebih mahal dari gue gitu loh. Ngerti kan? Gue bisa jual gitu loh. Itu basically kalau capital market kan gitu. Nah, venture capital, mau itu Wintermute, Jump apa kayak DWF, semua tuh basically logiknya sama. Lu pikir mereka tuh kerja sosial? Enggak, mereka tuh juga mau cuan. Cara mereka cuan gimana? Ya bikin naratif gitu. Mereka invest duluan dengan diskon bisa kira-kira 80-90% dari TGE. Percayalah, gue udah ngerti ini semua gitu loh. Gue udah ngerti. Mereka itu tuh bisa dapat diskon 80-90%. Minimal 75 lah menurut gue. 75-90%. TGE di 0,1 nih misalnya, mereka tuh bisa buy di 0,015, 0,01, itu average price mereka, walaupun mereka di apa? Mereka di vesting, mereka pasti nggak boleh langsung jualan 100%, ketika TGE mereka cuma ke unlock bisa 10%, sisanya partial gitu loh, selama vesting selama misalnya 3 tahun, 2 tahun gitu loh, per unlock 5% misalnya, gitu-gitulah, itu tergantung beda-beda gitu, cuman bro, waduh, backdoor-nya aja banyak, gue nggak bisa cerita lah. Ada lagi sebetulnya mereka bisa pakai cara backdoor lagi gitu loh, ngerti kan maksud gue? Yang wallet ini dipecah nanti, seolah-olah tuh, oh investment segini yang dicicilnya di wallet ini, tapi sebenarnya mereka udah keluar dari wallet ini. Itu bisa juga terjadi gitu loh, tergantung deal-dealan. Pada dasarnya, lu semua teman-teman di sini ya, ketika lu jadi investor kripto, mau di saham kripto ya, lu harus bisa berpikir bahwa semua mau untung. Ya pertanyaannya, lu yang untung atau lu yang boncos gitu loh, ngerti kan? Nggak bisa yang namanya semua orang untung, semua orang senang, semua menang tuh, nggak gitu ya. Oke, apalagi nih? Aduh guys, gue bentar lagi udahan ya, gue kayak pileknya parah banget nih, gue napas udah susah banget. Tapi gue ini kok bakal tiap 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali, 3 kali seminggu itu gue bakal live, oke? Gue baca dulu yang di sini ya. Apalagi nih? ICP worth it gak? Gue gak tau. Gue masih hold jujur aja ICP gue. Gue masih stake semuanya di NNS. Gue masih stake semuanya.
Hype udah balik 24,5 mantap. AI agent favorit lu? Favorit gue pribadi sih ya XBT jujur aja ya. Tapi ya teman-teman ya gue nggak tahu lah itu lu pada gimana gitu ya. Favorit gue ya XBT karena XBT itu menurut gue paling lucu sih. Kayak lu bisa tanya apa aja mengenai crypto market dia bisa jawab dan jawabnya tuh kayak dia tuh udah dapet gitu. Culture slangnya crypto dia tuh udah dapet gitu. Aduh. Apalagi nih, aduh jangan bahas per token dong. Nggak seru. Nggak seru per token karena terlalu susah bayar token per token cuy. Entar ya gue liat yang di TikTok dulu nih. Ada apa lagi nih. Video lu sebelumnya kok bilang masih bullish 2025. Oke, ini mungkin terakhir ya. Gue lebih suka bahas outlook gitu. Iya gue masih bullish lah gitu. Walaupun let's say kemarin Bitcoin 108.000 itu local top ya. Let's say itu local top ya. Jadi ada bedain ya. Ada macro top, ada local top ya. Ini makro tuh di sini ya, lokal tuh di sini gitu. Ya, itu simpelnya ya. Makro tuh pergerakan besarnya, ada makro bottom, makro top. Makro bottom kemarin mungkin di Desember 2022 ketika FTX itu mungkin makro bottom gitu. Nah, sekarang menurut gua apakah 108 kemarin makro top sih personal opinion belum ya, belum gitu. Jadi kayak mungkin local top yes, habis ini sideways correction dulu yes, tapi apakah ini sudah makro top personal opinion belum. Nah, ya udah sisanya menurut gue bisa jadi sideways correction dulu, bisa jadi ke bawah 90.000 dulu untuk Bitcoin, tapi habis itu gue masih believe ya akan naik lagi ya. Gue masih cukup believe akan ada kenaikan lagi setelah itu gitu. Ya itu yang gue masih believe, makanya gue masih holding. Ini gue ngomongin Bitcoin dulu loh ya. Ya lu jangan ngomong altcoin dulu nih ya, karena jangan sampai statement gue ini jadi bias di lu semua. Jadi kayak lu pikir kayak wah ini semua koin gitu kayak. Enggak jir. Bisa jadi enggak gitu loh. Bisa jadi yang super cycle itu Bitcoin guys, bukan meme coin. Gue nggak tahu loh, bisa jadi ya. But let's see lah. Yang jelas untuk Bitcoin, yang gue tadi bilang 85-90% gue, Bitcoin, Ethereum, Hyperliquid, gue masih hold semuanya. Karena gue masih meyakini ini belum macro top. Ini mungkin local top, yes. Tapi macro in my personal opinion sih belum. Gitu ya. Gengs, udah 47 menit gue ngoceh di sini. Asli, gue pileknya udah makin parah. Gue udah capek banget. Gue off dulu, tapi ini semua akan ke upload nanti di YouTube gue. Kalau teman-teman menonton relaynya, silahkan, more than welcome untuk nonton. And see you on next live ya. Bye-bye teman-teman semua. Hari Rabu gue live lagi, kita ngobrol lagi. Dadah.